Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah membuktikan mukjizatnya, yakni dari sekian banyak mukjizat yang Allah tampakkan di dalam Al-Qur'an adalah keindahan kalimat-kalimatnya, keindahan tata bahasa di dalam Al-Quran. Dari sekian banyak ayat yang menjadikan ayat itu luar biasa, yakni ayat yang singkat, padat, tetapi mengandung makna yang luar biasa, mengandung makna yang luas. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian mengkufuri nikmat-nikmatku. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini singkat, padat, tetapi memiliki makna yang luas. Salah satunya dikatakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan fadhkuruni adzkurkum adalah udhkuruni bi ta'ati adzkurkum bi ma'unati. Ingatlah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian dengan mendatangkan pertolongannya. Makna ini sangat luas, yakni taatlah kalian kepada Allah dengan mengingatnya, niscaya Allah akan ingat kepada kalian dengan mendatangkan pertolongannya. Saudaraku, kita sebagai manusia dihadapkan dengan berbagai masalah, baik masalah itu berat, masalah itu ringan, masalah itu banyak, masalah itu sedikit, masalah itu berat atau ringan, tetapi masalah itu yang tidak membahayakan, karena Allah memang akan menguji kita. Kita tidak akan dibahayakan dengan masalah-masalah yang kita hadapi, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah, kita tidak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kata Ibnu Abbas, udzukuruni bi ta'ati adzkurkum bi ma'unati. Maknanya adalah ingatlah kalian kepada Allah dengan melakukan ketaatan, niscaya Allah akan ingat kepada kalian dengan mendatangkan pertolongan. Makna yang kedua yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fadhkuruni adzkurkum adalah udhkuruni bi ta'ati adzkurkum bi maghfirati. Ingatlah kalian kepada Allah dengan melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mendatangkan kepada kalian ampunannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia, kita bukan malaikat. Kita manusia, kita bukan setan. Kadang kita ada sisi baik, ada sisi buruk, ada sisi benar, ada sisi salah, ada maksiat, ada ketaatan.
Maka ketika kita bermaksiat, ketika kita buruk, ketika kita salah, ketika kita berbuat dosa, maka yang membahayakan bukan besarnya dosa, bukan kecilnya dosa, bukan beratnya dosa, bukan ringannya dosa, bukan banyaknya dosa, bukan sedikitnya dosa. Tapi yang membahayakan adalah ketika kita berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, kita tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kata Sa'id bin Jubair adalah, yang dimaksud dengan fadkuruni adkurkum adalah udkuruni, ingatlah kalian kepada Allah, bitaati dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Niscaya Allah akan ingat kepada kalian dengan mendatangkan ampunannya. Mana yang ketiga yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad? Beliau mengatakan yang dimaksud dengan fadkuruni adkurkum adalah udkuruni bitaati adkurkum bisawbi. Ingatlah kalian kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Niscaya Allah akan ingat kepada kalian dengan mendatangkan pahala dan ganjaran. Kita sebagai manusia, kebanyakan kita berhitung-hitung. Mana yang banyak pahalanya baru dikerjakan, mana yang sedikit pahalanya ditinggalkan. Padahal Allah, dengan niat kita taat kepada Allah, niscaya akan Allah balas. Allah akan memberikan ganjaran atau pahalanya kepada kita ketika kita ingat kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Kemudian yang keempat, makna fadkuruni adkurkum adalah dari Ibnu Kaisan. Beliau mengatakan fadkuruni bisyukri adkurkum biziyadati. Ingatlah kalian kepada Allah dengan mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Niscaya Allah akan ingat kepada kalian dengan mendatangkan tambahan. Asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalimat-kalimat udkuruni, ingat kepada Allah, itu adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Niscaya Allah akan mendatangkan dan ingat kepada kita. Yang pertama dengan pertolongannya, yang kedua dengan ampunannya, yang ketiga dengan pahala dan ganjarannya, dan yang keempat adalah dengan tambahan ketika kita bersyukur kepada Allah. Kata Ibnu Abbas menambahkan, ketika kita ingat kepada Allah, maka sesungguhnya ingatnya Allah Ta'ala kepada kita lebih besar daripada ingatnya kita kepada Allah. Karena dengan melakukan amal ibadah atau ketaatan kita kepada Allah hanya satu kali, Allah akan datangkan seluruhnya. Yakni, bayangkan ketika kita melakukan ketaatan, melakukan sholat, Allah akan beri pertolongannya. Ista'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang kedua, dengan melakukan sholat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan barang siapa yang melakukan sholat, Allah akan beri pahala dan ganjarannya. Dan orang yang melakukan sholat sebagai tanda bersyukur kepada Allah, maka dia akan diberi kenikmatan-kenikmatan di dalam imannya, kenikmatan di dalam Islamnya, kenikmatan-kenikmatan hidup ketika taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, jadikan hidup kita ini untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang membutuhkan pertolongan Allah, taatlah kepada Allah. Barang siapa yang mengharapkan ampunan Allah, taatlah kepada Allah. Barang siapa yang ingin pahala dan ganjaran dari Allah, ridho dan ampunannya, maka taatlah kepada Allah. Barang siapa yang memiliki kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, maka bersyukurlah kepada Allah. Niscaya dengan banyak bersyukur atas nikmatnya iman dan Islam di hati kita, maka Allah akan tambah nikmatnya iman, dan Allah akan tambah nikmatnya Islam kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan merahmati kita sekalian. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.